Drik, Ya. yang sopan kamu, Drik. Oh, iya. Celana sobek ya? Ya enggak, cuman ini bagian hidungnya gatel. Oh, itu perut angin semua kayaknya, Drik ya? Ya, itulah. Angin semua. Kita berada di gunung kok. Ini jelas masuk angin. Apalagi ini nih di dekat pesisir ini, Hendrik. Iya benar. Sudah kenapa bang? Mas. Sudah. Pas pas kamu ngeluarin tembakan itu, Hendrik. Nanti tak foto. Jangan sampai dong. Oh. Sembarangan nggak ngomong kalau sudah on dari tadi. Nah kan kamu udah berapa kali kayaknya 1, 2, 5. Nah yang kelima itu. Tapi kan tak taruh di botol. Ini botolnya ini di bawah nih. Mau lihat? Janganlah. Ini di tas nih. Kan nggak boleh buang sembarangan. Mau? Enggak lah. Ya udah bukan saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya buat para sedulur Gending Family dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah selalu support, selalu dukung channel Gending Family agar semakin berkembang ya, Hendrik ya. Benar sekali. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Gending Family, monggo silakan kalian subscribe ke channel Gending Family. Ada Gending Misteri, ada Lentera Goib, dan ada Kumbang Misteri. Dan di kesempatan hari ini kita ada di wilayah Pandeglang, Banten. pesisir Banten. Benar sekali. Lebih tepatnya di mana, Drik? Gunung Karang, sedulur. Ya, betul. Iya. Alhamdulillah. Tentang kesini mendapatkan suatu isyarah. Isyarahnya seperti itu, sahabat. Nah. Ya, kita sudah ke Bandung berapa kali ya, Mas? Ada 3 atau 4 kali ya. Iya, cuman ke Gunung Karang ini kita baru pertama kali ya. Iya, benar. Dan Masya Allah ini jalanan lumayan padat ini, Hendrik ya. Ya, menjelang tahun baru dan juga pastinya jalan padat. Ini aja kita baru sampai, kita langsung naik loh. Kita nggak istirahat karena untuk cepat waktu. Iya, ini jam 12 lebih ini, Hendrik. Iya. Nanti kita pulang juga kan harus untuk perjalanan cepat. Soalnya di rumah singgah pasti banyak tamu yang sedang menunggu. Iya. Tapi tenang aja lah, kan ada Gali di sana. Nanti biar Gali istirahat, pulang kan tinggal Gali yang bawa mobil, Hendrik. Iya benar. Kita istirahat. Kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya misi kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Mas Hendrik. Sampai aja, Mas. Monggo sampai aja. Wabil khusus tonol aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dur, jangan lupa typing angka 2-nya supaya channel Kumbang Misteri bisa lebih maju lagi. Dan jangan lupa bantu like, bantu share, serta bantu subscribe-nya. Gitu. Kita sambil masuk ya, Mas Haji. Soalnya kita masih berada di kakinya Gunung Karang. Iya, kita di sini. Iya. Kayaknya sih ada bekas jejak kayak jalan setapak ini, Hendrik ya. Ini jalan setapak. Kita masuk lagi. Pasti. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada makhluk di belakang pohon, Mas Haji. Astagfirullahaladzim. Dapat nggak di kamera? Dapat, ini kita zoom. Soalnya kalau nggak di zoom nggak kelihatan. Dia bersembunyi di balik pohon. Iya.
Astagfirullah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Hei makhluk, mengapa Anda menyerang kami? Secara tiba-tiba Anda menyerang kami. Apa maumu? Masa hati-hati. Hei, tenang dulu, tenang. Jangan mengamuk seperti itu. Apa yang membuatmu mengamuk? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Masraqul Jin. Siapa kalian? Secara tidak sopan masuk ke wilayah kerajaan. Oh, Apa mau? Ingin mengacaukan kerajaan kami? Atau bagaimana? kerajaan. Bukankah setahu saya Gunung Karang ini dahulunya tempat berkumpul para leluhur dan wali Allah? Waktu semakin berlalu dan kamilah yang sudah berhasil merebut gunung ini. Jadi Salah satu kerajaan. Jadi memang benar Lur, di Gunung Karang ini dari beberapa orang dan mungkin tokoh ulama di sekitaran Banten sini memang sudah tahu kalau di Gunung Karang ini memang ada dua dimensi yang berbeda. Ada tempat untuk pemujaan dan ada tempat yang dulunya untuk berkumpul para leluhur. Berarti benar. Apa mau? Dan mengapa kau masuk ke wilayah? Kami, Apakah engkau seperti dirinya yang menentang kerajaan kau? maksudnya dirinya siapa? Tidak usah banyak ngomong kau. Allah Akbar. Dirinya siapa? Sosok leluhur di zaman dahulu atau dari bangsa Anda atau bangsa kami? Dan yang dahulunya menyebarkan suatu keyakinan di wilayah Banten. Siapa? Bisa sebutkan nama beliau? Untuk apa? Lebih baik kalian ikut saja dengan. Ikut kemana? Begini saja. Saya akan memberikan tawaran kepada. Jika engkau ingin ikut masuk ke kerajaan kami, maka kami akan menyambut kalian dengan sesuatu yang mewah. Tenang saja. Jika engkau menginginkannya, saya bisa mengabulkan apa kemauan. Seperti itu. Dan memangnya siapa sosok rajamu itu, kalau boleh saya tahu? Akan ku jelaskan. Namun, apakah engkau ingin masuk ke keraton kami? Tapi tolong jelaskan dulu. Nanti kami akan pertimbangkan. Jika memang kami menginginkan dan mau, pasti kami akan ikut. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf. Baiklah. Ini kita coba pancing dulu. Oh begitu. Oke. Tapi engkau yakin akan ikut denganku ke kerajaan kami? Apakah kami boleh mengetahui nama kerajaan dan rajamu itu? Baiklah, akan ku beritahu. Namun sebelum itu, saya ingin mengetahui
Apakah kalian juga sedang melakukan penyebaran suatu keyakinan di gunung ini? Penyebaran keyakinan. Oh tidak, kami hanya seorang pendaki yang hanya ingin menambah wawasan tentang gunung-gunung yang ada di Nusantara ini. Seperti itu. Baiklah. Jika seperti itu, saya sangat lega. Karena waktu itu, sebelum kedatangan kalian, di 2 purnama yang lalu, ada suatu makhluk. Dan makhluk itu mencoba untuk menyebarkan suatu keyakinan. Hanya saja, raja kami menolaknya dengan keras. Membuat dirinya merasa tersinggung dan menjadi pertarungan ataupun peperangan hingga saat ini. Tapi mohon maaf, saya ingin menanyakan satu hal ini. Bukankah di bangsa seperti Anda itu ada yang memegang teguh keyakinan seperti yang tadi Anda bicarakan itu? Nah, dari raja Anda sendiri dan Anda itu memiliki tujuan hidup atau tidak? Maksud saya mempunyai keyakinan seperti itu. Untuk apa? Jika saya sudah menjunjung Baginda Raja, itu sudah lebih dari cukup. Menyembah suatu hal yang tidak terlihat. Bodoh sekali makhluk itu. Baiklah, akan ku beritahu nama kerajaan kami. Nama kerajaan kami bernama Gantarawang, yang dipimpin oleh Prabu Sanghyang Jaya. Sanghyang Jaya. Ya. Kami mengikuti perkataan dirinya untuk menolak suatu penyebaran keyakinan di tempat ini. Karena apa? Kami menolak hal itu. Kami tidak ingin diatur oleh suatu aturan. Itulah dengan saya menjunjung Baginda Raja. Iya, saya paham. Saya bisa mendapatkan suatu hal yang sangat saya capai. Bagaimana? Apakah dirimu tertarik ikut ke kerajaan kami? Bukankah di setiap keyakinan yang setiap makhluk itu menganut keyakinan tersebut, bukankah di setiap keyakinan pasti ada yang namanya larangan dan lain sebagainya? Maka dari itu, kami tidak ingin diatur. Kami hidup seenak kami. Tidak perlu ada yang melarang kami. Itulah kami. Bagaimana? Engkau tertarik? Jika dirimu tertarik, ikutlah denganku. Tuh, gimana nih ya? Saya pikir-pikir dulu sebentar. Cepat! Lama sekali. Sebentar ini, saya sedang berpikir ini, sabar dulu. Jika saya
berhasil membawa mereka, maka saya akan diangkat jabatan dan mereka akan menjadi santapan peliharaan Prabu Sanghyang Jaya. Bagaimana? Kalau tidak ada larangan dan semuanya sendiri, bagaimana nantinya jika kita mati? Apa yang mau kita bawa? Membuatku pusing saja. Bagaimana engkau ingin ikut atau tidak? Oh. Tidak, mohon maaf, saya tidak akan ikut denganmu. Kenapa? Berarti kau menantang kami. Baik. Dirimu yang menantang, bukan kami. Akan kubunuh kalian. Karena kalian sudah menolak tawaran. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dia ngeluarin pusakanya dulu. Allah Akbar. Mengapa kalian tidak terbunuh? Seharusnya manusia biasa seperti kalian dengan mudah saya pun. Itu semua atas izin, atas restu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih melindungi kami. Jadi engkau berkeyakinan sama dengan dirinya. Kalau iya memangnya kenapa? Hah? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seperti itu. Bertobatlah, hai kamu makhluk Allah. Untuk apa bertobat kepada kalian? Lebih baik saya mati. Berada di tangan junjungan Prabu Sanghyang Jaya. Allah. Jadi seperti itu maumu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya batu nirjara. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa tidak bisa digerakkan? Allahu Akbar. Apa sih isimu ya Allah? Tumpukan makhluk. Kun. Bertobatlah kamu. Kita sama-sama makhluk Allah. Walaupun mungkin derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk sepertimu, tapi bagi kami bangsa manusia tidak membeda-bedakan tentang hal itu. Yang penting kita sama-sama memiliki keyakinan dan tujuan hidup untuk bekal nanti kita di saat kita sudah meninggal. Bagaimana? Mau bertobat atau tidak? Tidak. Untuk apa? Sedangkan kalian sudah menolak tawaran. Jadi ya, benar apa yang dikatakan makhluk itu dua purnama yang lalu. Makhluk siapa? Yang Anda maksud? Ada waktunya. Ada dua manusia yang datang dan memegang suatu batu. Namun dia tidak menyebutkan batu apa yang dia maksud. Jadi ini jawabannya. Batu nirjara. Dan mungkin ini kehendak Allah untuk mengingatkan
bangsa-bangsa sepertimu itu. Apalagi saya tahu di tempat ini ada beberapa lokasi tempat untuk meminta-minta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat menyimpang. Sudahlah, Karena mereka meminta yang berlebih tidak usah ikut campur urusan kami. keduniawian. Kenapa? Tidak bisa kau keluarkan. Tidak bisa, ilmumu luntur ya? Hah? Mengapa ilmuku hilang? Apa penyebabnya? Jangan-jangan dari batu nirjara. Memang batu nirjara itu sebagai perantara untuk melumpuhkan makhluk-makhluk sepertimu. Tapi itu cuma atas kehendak dari Yang Maha Kuasa. Batu ini yang kau maksud? Jauhkan, jauhkan. Panas. Coba katakan dengan jujur, apakah kamu salah satu makhluk yang memang selalu membisikkan kepada bangsa manusia untuk menyimpang ke tempat yang ada di sini? Itulah kami. Hmm, Supaya mereka menjauhi keyakinan mereka. seperti itu. Namun saya gagal membisikkan kepada kalian. Mau tidak mau, akan kubunuh kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersama kamu. Mengapa? Sialan kau manusia. Makhluk-makhluk sepertimu ini harus dimusnahkan saja ini, daripada nantinya akan lebih banyak lagi bangsa manusia ke tempat ini melakukan hal-hal yang menyimpang ini. Keluarlah kekuatanku. Ayolah, bunuh dia. Mengapa? Sialan, batu nirjara akan kuikat nama itu. Sialan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, melalui batu nirjara ini sebagai lantaran musnahkan makhluk ini ya Allah. Kun fayakun. Bismillahi. Allahu Akbar. Gimana Mas Haji? Ya, itu salah satu makhluk tadi, Ndrik. Terus? Mungkin jadi memang benar, Ndrik. Apa yang disampaikan dari beberapa warga yang ada di sekitaran Banten ini, dan bahkan beberapa ulama terdahulu yang ada di wilayah Banten sini ini memang mengetahui tentang Gunung Karang ini. Ada dua dimensi yang bersebelahan, ada hitam dan putih. Dan sebenarnya dulu ini tempat berkumpulnya para leluhur. Ya kalau Kita. menurut sejarah sih seperti itu. Tapi ya memang hidup itu kan pasti ada hitam dan putih. Iya. Terus informasi lain Mas Haji? Ini kita diajak untuk masuk ke keraton gaib yang ada di sini, Ndrik, supaya kita mengikuti beliau. Ya gini aja, nanti saya coba lihat lebih jelas lagi. Ya nanti cross check lagi lah. Ayo.
kita ambil jalan. Ke sini. Oke, sini. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ya Allah. Mas, ada makhluk di depan, Mas. Kayaknya masih dari pasukannya Gantarawa ini. Bisa jadi, Mas Haji. Mengapa dia menyerang kami? Apa tidak terima kita membunuh salah satu pasukannya? Mungkin. Hei makhluk, apakah tidak bisa kita berdiskusi terlebih dahulu? Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Hei, tenang, santai. Kita diskusikan dahulu, ya. Jangan asal menyerang. Percuma Anda membuang-buang energi Anda. Iya, begitu. Nanti ketika kita sudah selesai berbincang-bincang, nanti Anda bisa tidur lagi. Begitu. Iya, tenang. Bagaimana? Iya. Kayak apa yang kamu mau, ah? Coba ini kita tarik aja, Pak. Tentu. Masukin aja, Mas Haji. Soalnya ini saya rasa bukan hanya makhluk dari wilayah sini saja yang datang, dari luar Yang berdatangan ya. datang ke sini. Iya. Apalagi dari wilayah yang lainnya ini seperti mereka itu standby untuk bersiap-siap menyerang kita. Ya sudah, yuk interaksi aja kita, Mas Haji. Kita bandingin dulu. Ya patut jaga atas kuasamu ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Apa yang sudah kalian lakukan? Siapa Kepada dirimu salah sebenarnya? satu pasukan. Oh, kamu salah satu punggawa dari Keraton Gantarawang. Lantas apa yang ingin kau bicarakan kepada? Kau tadi berkata ingin berbicara dengan baik-baik. Baiklah, akan saya tadi. Namun saya tetap waspada kepada kalian. Iya. Baiklah, duduk. Oh iya, baik. Lantas mengapa kalian menolak tawaran kami? Memangnya kenapa? Bukankah itu suatu tawaran yang sangat bagus untuk kalian? Keuntungan apa yang kami dapat? Banyak sekali. Engkau akan mendapat hak istimewa di Gantarawa. Tentunya dengan nasab kalian bisa menjadi makhluk yang penting di Gantarawa. Nasab. Jadi Anda ini sudah mengetahui silsilah kami. Tentu dengan masuknya diri ke Gantarawa, maka kalian akan disambut dengan baik. Kalau untuk keuntungan hal-hal yang sifatnya duniawi kami tidak mau.
Lebih baik kita mengajar kebaikan saja, walaupun kita berkeyakinan beda, tapi saya yakin dirimu itu sepertinya sama saja seperti makhluk yang lain, tidak memiliki keyakinan, apalagi tujuan hidup. Tujuan hidupku hanya kepada Prabu Sanghyang Jaya. Kalau kami tetap menolaknya bagaimana? Jadi engkau ingin kubunuh dengan tanganku sendiri, walaupun salah satu bawahanku tidak bisa membunuh, tapi saya memiliki kekuatan yang istimewa yang diberikan langsung oleh Prabu Sanghyang Jaya. Kekuatan itu tidak ada yang kekal, semuanya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kami tidak mau, karena kami sudah tahu tujuan kalian itu hanya untuk mencari pengikut saja ke dalam kesesatan, seperti tujuan dari leluhur bangsamu itu, bangsa iblis. Jadi engkau tetap menolak. Ya, kami menolaknya. Baik. Allah. Tenang. Tenang. Cukup diriku saja yang bisa mengalahkan manusia rendahan. Jadi kalian tidak usah ikut campur. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan kalian manusia rendah. Silakan kau mau berbicara apapun, sesukamu, sesuka hatimu saja. Kami tidak akan peduli. Kalian dengan apakah kalian makhluk yang licik yang membuat bawahan menjadi kalah dengan kalian, atau kau memiliki hal lain? Kamu ingin mengetahuinya? Tentu. Seperti itu. Oh, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas kuasamu ya Allah, ya Batur ini jarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kenapa? Sudahlah. Lebih baik kau menyerah dan bertobat. Nanti akan saya bantu sembuhkan lukamu itu. Tidak perlu. Jangan sampai tangan kotor menyentuh diriku. Jadi kamu ini makhluk suci. Memang karena kami dipimpin oleh Prabu Sanghyang Jaya. Dengarkan baik-baik. Memang
manusia itu memiliki 9 lubang kotoran. Kamu ingin tahu? Yang pertama itu mata, ketep. Bicara, Mang. Yang dua kuping, telinga. Terus yang lain-lain. Apa sebutkan? Jangan bikin penasaran. Ya, kemaluan. Itu mengeluarkan air kencing juga. Terus bokong atau silit. Silit itu juga mengeluarkan kotoran. Pelet. Contohnya seperti ini. Mungkin ini hanya sebagian ampasnya saja. Kebetulan ini perut kembung sekali. Bunyi apa itu? Nah itu. Tidak sopan sekali engkau, ah. Tahu sekali. Terus ada ketiak, ketek. Itu juga mengeluarkan bau. Kecut. Apa itu kecut? Kamu mau tahu seperti apa itu ketek? Seperti ini. Saya beritahu kamu ya, biar kamu paham. Seperti ini. Menghina sekali. Walaupun memang manusia itu menjijikan, pantas saja dengan mudah kami hasut. Tapi derajat kami lebih tinggi daripada makhluk-makhluk sepertimu itu. Sudah membuatku murka. Tolong saya, Prabu Sangyang Jaya, berikanlah saya kekuatanmu untuk menghajar manusia ini. Ingat, di dalam diri kamu itu sudah ada tanda dari batu nirjara. Jika dirimu masih melawan, tanda itulah yang nantinya akan meleburkan dirimu sendiri. Kalau dirimu masih bersikukuh ingin melawan kami terus. Saya tidak. Yang terpenting dendamku terbalas. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bangun. Ya Allah, gimana Mas Aji? Bangunin. Bahaya banget ini, Drik. Bangunin. Drik, cepet, Pak. Aduh, ya Allah. Bangunin. Aduh, ya Allah, Drik. Aduh. Bangunin, bukan nindiin. Ya udah, Kamu berat banget, Drik. Drik. Aduh, Drik. Udah. Aduh, ya Allah. Amit-amit, cepet bayi. Bukannya dibangunin malah ditindihin. Berat banget, sumpah. Gimana Mas Haji? Kamu berapa dacin sih, Drik, beratnya? Dacin sih apa? Berapa ratus kilo maksudnya? Ih, sembarangan berapa ratus kilo. Bahkan mobil satu pun bisa membuat ban mobilnya pada pocong. Aduh. Intinya mereka masih astagfirullahaladzim. Luar ampasnya kayak Mas. Oh. Allah Akbar. Gimana? Intinya Bau lagi ya. dari Kantarawang sendiri pasukannya bahkan yang lainnya masih memaksa kita, Drik. Gadis yang makan telur sih. Dan gimana?
Nggak fokus ini bobat Nanti pindah-pindah cek yuk. video rekotan aja lah. Iya. Ayo sambil jalan lah. Awas Mas Haji, ada jebakan. Ada jebakan sih Mas Haji. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas. Energinya luar biasa sekali. Siapa makhluk ini? Astagfirullahaladzim. Awas Mas. Oh. Hei, tenang. Mengapa Anda menyerang kami? Anda tidak terima. Mengapa tidak terima? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Haji. Astagfirullahaladzim, Mas. Siapa Anda ini? Energi Anda sangat luar biasa sekali. Kenapa kalian melukai sebagian pasukanku? Justru pasukanmu itu yang telah mencoba menghasut kami. Jadi Anda ini Sang Yang Jaya. Apalah arti sebuah nama? Jadi mau saat ini apa? Dari dahulu sampai sekarang kamu rasanya hanya menginginkan bumi Nusantara seperti dulu kala. Tidak semua sang yang seperti itu. Dirimu memiliki watak yang berbeda dengan yang lain. Lagi pula, mengapa engkau suka sekali menghasut, yang suka sekali membawa manusia-manusia yang berada di Gunung Karang ini? Kami tidak menghasut. Dari bangsamu lah yang terlalu bernafsu untuk keduniawian, karena tidak semua bangsa manusia seperti itu. Ada yang datang ke sini hanya untuk bermeditasi. Begitu. Dan saya mendapatkan suatu informasi dari salah satu pasukan. Saya mendapatkan informasi bahwa
2 purnama yang lalu hingga saat ini, ada salah satu makhluk yang sedang berseteru dengan diri. Siapa itu? Kenapa? Jika dirimu menanyakan hal seperti itu, yang pastinya dirimu sudah mengetahui jawabannya tanpa saya memberikan jawaban. Saya hanya ingin memastikan dari mulutmu itu. Tidak perlu saya jawab. Baik, saya tidak memaksa. Namun mengapa Anda tertarik membawa saya dan rekan saya untuk masuk ke keraton itu? Untuk apa? Untuk dijadikan apa? Kalian bukan manusia biasa. Dari garis keturunan kalian. Kalianlah orang-orang terpilih. Tapi mohon maaf, saya tidak mengakui karena saya sendiri bersama rekan saya hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh eyang kami, serta kami hanya ditugaskan seperti itu karena saya dan rekan saya itu masih belum sempurna seperti beliau-beliau. Kami masih butuh banyak sekali suatu hal yang harus dipelajari. Pantas saja dirinya menentang dirimu karena engkau suka sekali mengasuh untuk memasuki beberapa makhluk ataupun manusia supaya berada di keraton. Begitu rupanya. Apakah hanya diriku yang seperti kau katakan? Bukankah ada para sangya yang lain? Mohon maaf, suaramu tolong dikeraskan. Ya, memang banyak sangyang-sangyang yang seperti Anda. Namun tidak semuanya. Apakah engkau tidak mengetahui Sangyang Nur Cahyaning Nirwana, Sangyang Suci Kajenggra? Apakah engkau tidak mengetahui beliau-beliau? dahulu kala sebelum ajaran yang kalian bawa sudah ada ajaran kami. Begitu. Jadi itu alasan mengapa Anda menolak keyakinan kami di Gunung Karang ini. Jika memang dari kalian ingin menyebarkan ajaran kalian, satu hal yang saya ingatkan, jangan ada keterpaksaan
Memang kami tidak memaksa, tapi bawahanmu itu yang sudah membuat resah. Lagi pula kami menyebar ajaran kami, keyakinan kami itu tidak memaksa. Siapapun boleh masuk. Kami hanya mencoba untuk menyebarkan suatu dakwah. Hanya itu. Tapi tetap saja bangsamu itu pasti ada yang menentang kami. Dari beberapa makhluk yang memberi informasi kepada kalian melawan, menyerang, memaksa. Siapa yang berkata seperti itu? Kami hanya mengajaknya tapi tidak memaksa. Namun bangsa-bangsamu ataupun pasukan-pasukanmu itu juga sama, mencoba untuk menarik kami ke keraton. Apakah itu suatu hal yang pantas dibicarakan? Sedangkan dari sekawananmu saja seperti itu. Begini saja, apakah Anda tidak pernah bertemu dengan beliau, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Tidak segampang beliau hadir. Begitu. Auzubillahiminasyaitonir. Ya Batu Nirja, saya mohon izin kepada, panggillah Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Lihat, dia berada di sana bersama Eyang Syekh Subakti. Om Swastiastu. Om Sabti. Apakah Anda ingin berbicara dengan beliau? Maafkan saya Cahaya Nirwana. Mohon keraskan suara Anda. Apakah Anda ingin berbicara dengan beliau? Bisakah dirimu diam sebentar? Baik. Maafkan saya Cahaya Nirwana. Oke Lur, kita kamarnya ke dekat biar suaranya kedengeran. Baiklah. Baik. Saya paham akan hal itu. Akan tetapi baik saya. Jadi itu keistimewaan
dari batu nirjana yang kalian bawa, sehingga dari beberapa sayap tertarik dan ikut ajaran kalian. Saya ingin bertanya, manusia, bagaimana dengan Tuhanmu itu? Siapa Tuhan saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk diperanakan ataupun beranak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, dan Dia adalah suatu yang maha kuasa, maha segalanya, maha apapun itu. Dirinya lah yang telah menciptakan alam semesta ini, kehidupan ini. Dengan Anda bertemu dengan Sang Yang Nur Cahyadi Nirmana, semoga Anda sadar apa yang sudah Anda lakukan adalah suatu kesalahan. Apa pendapatmu, manusia, tentang bekal dan kehidupan setelah kita mati? Bekal dan kehidupan, semua itu sudah dituntun dalam ajaran kami. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan untuk menuju ke jalan yang benar, untuk bekal kehidupan kita. Kita hanya perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lantas mengapa Anda menanyakan hal itu? Apakah tidak boleh saya menanyakan hal itu? Boleh-boleh saja, namun Anda sebelum tadi menentang kami. Maka dari itu saya penasaran. Apakah Anda belajar keyakinan kami? Apakah Anda tertarik sekarang? Sebenarnya sudah sejak lama diriku terkesima dengan salah satu tokoh yang ada di wilayah Banten ini, yang membawa ajaran kalian. Namun dengan hasutan-hasutan pasukanmu itu membuat Anda ini berpikir 2 kali hingga saat ini. Apakah benar? Kalau memang iya, kenapa? Ya itu tadi yang saya katakan. Pasukan Anda itu menyerang kami.
Seolah-olah kami sangat salah datang ke sini. Sedangkan Anda berpikir yang berbeda dari pasukan Anda. Seperti itu manusia. Ya, benar sekali. Hal apa yang membuat saya yakin tentang ajaran kalian? Baiklah, akan saya beri suatu petunjuk melalui lantaran Batu Derajat, supaya Anda mengetahui seberapa indahnya dunia ini dari keyakinan kami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon lihat ke tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Batu Derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lihatlah ke atas langit. Anda akan mengerti seberapa luas, seberapa indah alam semesta ini. Seperti itu manusia. Ya, tentu sekali. Jadi bagaimana sekarang? Apa syaratnya jika saya ingin memeluk ajaran seperti yang kalian? Cukup bacakan 2 kalimat syahadat saja. Seperti apa manusia? Jika Anda mau, maka akan saya tuntun. Jika Anda benar-benar niat, saya tidak ada pemaksaan, saya hanya butuh keyakinan. Baiklah. Terus terang saja. Saya menginginkan kehidupan yang tenang. Jadi Anda sudah kapok lah ya. Baiklah, jika Anda memang ingin ikut dengan keyakinan kami, ulurkan tangan Anda dan jabat tangan saya. Dan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad utusan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan begini Anda sudah seutuhnya masuk ke keyakinan kami. Untuk kedepannya silahkan Anda tinggal memilih salah satu dari beliau-beliau, ingin ikut dengan siapa Anda ini. baiklah. Ya, silahkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya bantu. Baiklah manusia. Terima kasih karena Sama-sama. dirimu mau membimbingku. Iya, sama-sama. Izinkan saya, Pak. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suatu hal yang luar biasa. Saya memasuki suatu makhluk ke keyakinan kami. Gimana, Dik? Ya alhamdulillah, misi kita sudah selesai Mas Haji. Iya, kita hanya tinggal perlu berjalan pulang. Yuk, nanti sambil jalan pulang, nanti sambil mantau videonya. Yuk. Yuk, kita ke lewat sini. Pulang. Iya, alhamdulillah Mas Haji. Masya Allah Mas. Subhanallah. Tambah. Masya Allah. Siapa yang jadi beliau? Siapa beliau ini? Subhanallah. Beliau sedang Bersikir. Iya. seperti itu. Assalamualaikum. Jawab salam Mas Haji. Iya. Beliau ingin mengatakan sesuatu mungkin. Mungkin pesan yang ingin beliau sampaikan, Dik. Silakan jika ada yang ingin Anda sampaikan. Silakan masuk salah satu dari raga kami. Asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya jika saya telah menghalangi jalan pulang kalian. Tidak apa-apa. Mohon maaf. Saya ingin bertanya. Saya berada pandangan siapa ini? Angger, engkau bisa memanggil saya Joko Lautan. Joko Lautan. Masya Allah. Iya, benar sekali. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Pangeran Joko Lautan. Sama-sama.
karena kalian sudah melindungi gunung ini dan membuat Sang Hyang Jaya menuju keyakinan kami Alhamdulillah. tanpa suatu paksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya dari 2 purnama yang lalu ingin bertemu dengan dirinya. Namun prajurit-prajurit mereka, yaitu Sang Hyang Jaya, menghalangi jalan dakwah saya, menyebabkan saya tidak bisa bertemu dengan Sang Hyang Jaya. Seperti itu. Namun Angger cucuku, dengan kedatangan kalian yang telah diamanahkan oleh beliau, yaitu Eyang Syekh Subakir, menjadi suatu jalan kemudahan untuk berkelana. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu hal yang bagus bagi saya sendiri, karena tidak ada lagi yang mencoba untuk merusak gunung ini, Angger. Maksudnya dengan ritual-ritual yang sesat seperti itu, Pangeran. Iya, benar sekali. Insya Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Sama-sama, Pangeran. kepada kalian. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Kami tidak mengharapkan imbalan apapun, karena niat dan tujuan kami insya Allah datang ke sini memang sudah didasari dengan niatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Embanlah amanat Batu Nirjara itu sebaik mungkin. Jika kalian membutuhkan pertolonganku, kalian bisa memanggil nama asliku, Waliyuddin. Ya, Pangeran. Masya Allah, suatu kehormatan ini saya bisa berjumpa dengan Anda, Saya Syekh sendiri Waliyuddin. juga suatu kehormatan bisa menjumpai kalian, pemegang amanah Batu Nirjara. Allah. Namun jangan terlalu berlebihan, Pangeran, karena dari silsilah kasta itu lebih terhormat panjenengan itu, karena Anda ini putra dari Sultan yang menguasai wilayah Banten ini, dan kami hanya rakyat jelata. Dalam ajaran Islam, semua itu tidak dipandang dari tinggi atau rendahnya derajat makhluk. Ya, siapa? Kita harus saling merangkul. Kita harus saling membantu. Begitu manusia. Iya, Pangeran. Berhati-hatilah saat kalian pulang dari gunung ini. Saya mohon pamit. Silahkan, Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kunaon Mas Haji? Ayo. Beliau itu yang tadi masuk ke kamu itu nih. Syekh Waliuddin. Hah? Atau putra dari siapa? dari Sultan Maulana Hasanuddin. Oh, beliau itu yang Ya, terpandang. Syekh Waliuddin. Subhanallah. Mungkin kalau orang-orang Banten itu menyebutnya Pangeran Joko Lautan. Masya Allah, suatu kehormatan. Salah Mas Haji, satu tokoh penyebar ajaran Islam terdahulu. Subhanallah. Beliau memberikan banyak sekali ujangan ya. Nanti dicek lagi aja lah Iya, ya sudah ya. video rekaman kita. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Perjalanan kita pada malam hari ini berhasil kita selesaikan. Alhamdulillah Andrik. Iya. Semua atas doa dari penonton setia Gending Family juga. Iya, benar sekali. Kemudian bagi yang ingin menggemak amanah Batu Nirjara, kalian bisa hubungi nomor saya ataupun nomor Mas Haji, ataupun bisa ke nomornya Bang Tria. Kalau nomor saya dan Mas Haji itu ada di video ini ya, sedulur ya. Iya, betul. Iya. Saya akan mencoba untuk memilih siapa saja yang pantas mendapatkan Batu Nirjara itu. Karena Batu Nirjara hanya tersisa sedikit saja. Begitu. Ya, Kemudian buat panjangan semua yang sedang melakukan perjalanan mudik pulang ya. Mudik apa ya? Pulang kampung lah ya. Iya, liburan Nataru, Ya, Natal dan Tahun Baru. berhati-hati ya. Saya dan Mas Haji ikut membantu mendoakan kalian. Betul sekali. Ya sudah, kita pamit yuk Mas Haji, kita mundur, kita balik lagi, kita langsung pulang karena pasti banyak sekali tamu yang menunggu di rumah sini. Kita langsung gas aja ini. Nanti langsung telepon kali suruh Ya, gas pulang aja. Ya, oke. Saya Hendrik serta Mas Haji pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.